Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Ibu Cinde Adia Diningsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Aya Ada Sapitri. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi mengenai peristiwa tutur dalam situasi formal dan informal. Langsung saja. Dalam bab 1 terdapat analisis situasi. Dosen, guru, dan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia merupakan para pembina bahasa. Peristiwa tutur yang terjadi di masyarakat, baik di lembaga instansi ataupun masyarakat sosial, pasti mempunyai perbedaan cara penyampaian, topik yang dibicarakan, maksud dan tujuan pembicaraan, serta pemilihan bahasa yang digunakan. Pada kegiatan formal, bahasa yang digunakan juga akan menyesuaikan, begitupun peristiwa tutur dalam situasi non-formal, karena penggunaan bahasa yang baik dan benar itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Penggunaan bahasa yang baik dan benar bukan berarti selalu menggunakan bahasa yang baku dalam situasi tutur. Dalam tinjauan pustaka terdapat pengertian peristiwa tutur. Peristiwa tutur pada hakikatnya adalah serangkaian tindak tutur yang terstruktur dan mengarah pada suatu tujuan. Jika peristiwa tutur merupakan gejala sosial dalam situasi tertentu yang menitik beratkan pada tujuan, peristiwa tutur lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan dipengaruhi kemampuan kebahasaan penutur yang menitik beratkan pada makna tuturan yang dilakukan. Menurut Diningsi 2023 halaman 52. Dalam peristiwa tutur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menurut Evin Tripp dalam Diningsi 2023. Mengidentifikasikan 4 faktor utama yaitu latar, waktu, dan tempat, situasi partisipan, topik pembicaraan, dan fungsi interaksi. Selain faktor yang mempengaruhi peristiwa tutur, juga memiliki komponen tutur. Menurut Haimes dalam Diningsi 2023 menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen tutur yang diakronim menjadi speaking. Komponen yang pertama yaitu setting and scan, yaitu unsur yang berkenaan dengan latar tutur berupa tempat dan waktu terjadinya percakapan. Latar tutur meliputi tempat tutur dan suasana tutur. Tempat tutur mengacu pada keadaan fisik, sedangkan suasana tutur mengacu pada suasana psikolog, baik bersifat resmi maupun tidak resmi. Yang kedua ada partisipan, yaitu orang-orang atau peserta yang terlibat dalam percakapan. Peserta tutur mengacu pada penutur, mitra tutur, dan orang yang dituturkan. Yang ketiga ada ends, yaitu tujuan atau maksud dan hasil percakapan. Tujuan tutur merupakan hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dari tujuan tindak tutur, baik tujuan kepada individu maupun masyarakat sebagai sasarannya. Yang keempat ada sequence, yaitu hal yang menunjuk pada bentuk dan isi topik percakapan. Topik tuturan mengacu pada apa yang dibicarakan dan cara penyampaiannya. Yang kelima ada key, yaitu hal yang menunjukkan pada cara atau nada semangat dalam melaksanakan percakapan. Nada tutur diwujudkan baik berupa tingkah laku verbal maupun non-verbal. Yang selanjutnya ada instrumentalities, yaitu hal yang berkenaan dengan sarana atau alur. Sarana tutur mengacu pada saluran tutur dan bentuk tutur. Sarana tutur dapat berupa sarana lisan, tulisan, dan isyarat. Yang selanjutnya ada genre, yaitu hal yang menunjukkan
merujuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Adapun jenis tutur meliputi kategori kebahasaan seperti prosa, puisi, dongeng, legenda, doa, kuliah, dan sebagainya. Selanjutnya ada identifikasi dan perumusan masalah. Adanya kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat mengharuskan manusia berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam situasi formal maupun non-formal, merupakan sebuah peristiwa tutur. Tentunya dalam situasi formal dan non-formal, peristiwa tutur akan sangat berbeda dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah peristiwa tutur dalam situasi formal? Yang kedua, bagaimanakah peristiwa tutur dalam situasi non-formal? Nah, adapun untuk tujuan kegiatan ini, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tutur di lembaga dan masyarakat dalam situasi formal dan non-formal. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini bagi mahasiswa dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman. Dampak lainnya dari situasi peristiwa tutur, kita dapat mengaplikasikan tuturan dengan baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya pada metode kegiatan ada halayak sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsur di SMK Islamiyah Sayang Cianjur dan di masyarakat sekitar kampus Unsur Cianjur. Dasar pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud adalah menjaga, merawat, dan memartabatkan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sesuai amanat undang-undang itu juga. Bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik dan fasilitas pelayanan umum. Selanjutnya untuk metode kegiatannya, kegiatan ini dilakukan dengan cara mewawancarai penutur di SMK Islamiyah Sayang Cianjur dan masyarakat sekitar kampus Unsur Cianjur dalam situasi formal dan non-formal. Rancangan evaluasinya, evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara kepada guru dan siswa di SMK Islamiyah Sayang, juga kepada pedagang yang ada di sekitar kampus. Tempat dan waktu pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan di SMK Islamiyah Sayang Cianjur dan di Universitas Surya Kencana Cianjur. Adapun waktu observasi pada tanggal 4 Mei 2023 dan tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya, pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan berikut merupakan hasil wawancara kelompok 4 kepada guru di SMK Islamiyah Sayang Cianjur. Pewawancara 1, setting and scan-nya yaitu SMK Islamiyah Sayang Cianjur, pukul 13 sampai 13.05, situasi semi formal. Untuk partisipannya, Bapak Anto Kuswara sebagai penutur, pewawancara 1 sebagai mitra tutur. Untuk ends-nya, untuk mengetahui mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, sequence mengenai mata pelajaran penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya ada case, cara penyampaiannya serta nada dalam percakapan diselingi dengan humor. Selanjutnya instrumentalias disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Selanjutnya untuk norm, tuturan yang disampaikan tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Untuk genrenya sendiri, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari namun disampaikan dalam bentuk narasi. 2. Setting and scan-nya di SMK Islamiyah Sayang Cianjur pukul 13.05 sampai 13.10, situasi semi formal. Untuk partisipannya, Bapak Anto Kuswara sebagai penutur, pewawancara 2 sebagai mitra tutur. Untuk ends-nya untuk mengetahui strategi pembelajaran yang diajarkan. Adapun sequence mengenai mata pelajaran, penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya ada case, cara penyampaian sedikit serius namun ada dalam percakapan diselingi dengan humor.
Untuk instrumentalis disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Selanjutnya untuk norm, tuturan yang disampaikannya tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Adapun untuk genrenya sendiri, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari namun disampaikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya ada pewawancara 3, setting and scan-nya yaitu SMK Islamiyah Sayang Cianjur pukul 13.10 sampai 13.15, situasi semi formal. Untuk partisipannya Bapak Anto Keswara sebagai penutur, pewawancara 3 sebagai mitra tutur. ENS-nya sendiri untuk mengetahui kendala saat proses pembelajaran. Selanjutnya ada Exquence mengenai mata pelajaran, penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya untuk case-nya, cara penyampaian serta nada dalam percakapan diselingi dengan humor. Adapun untuk instrumentalis disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Selanjutnya ada norm, tuturan yang disampaikan tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Untuk genrenya sendiri, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari namun disampaikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya ada pewawancara 4, setting and scan-nya Jalan Pasir Gede depan gerbang unsur pukul 11.20 sampai 11.25, situasi non formal. Partisipannya Ibu Nunung Nurhayati sebagai penutur, pewawancara keempat sebagai mitra tutur. Untuk ENS-nya mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan oleh penutur. Untuk ENS-nya untuk mengetahui aktivitas yang sedang ditekuni oleh penutur. Selanjutnya ada Exquence mengenai kewirausahaan, disampaikan menggunakan bahasa campur kode. Selanjutnya case, cara penyampaian serta nada dalam percakapan diselingi dengan humor dan kesedihan. Instrumentalis disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Norm, tuturan yang disampaikan tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Untuk genrenya sendiri, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari dan bahasa campur kode. Selanjutnya pewawancara kelima, setting and scan-nya yaitu Jalan Pasir Gede depan gerbang unsur pukul 11.30 sampai 11.35, situasi non formal. Partisipannya Ibu Nunung sebagai penutur, pewawancara 5 sebagai mitra tutur. Untuk ENS-nya mengetahui aktivitas yang sedang ditekuni oleh penutur. Untuk Exquence mengenai kewirausahaan disampaikan menggunakan bahasa campur kode. Case, tuturan yang disampaikan tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Untuk instrumentalis disampaikan secara lisan menggunakan dialek asal Cianjur. Untuk norm, tuturan yang disampaikan tidak mengandung hal yang dilarang dalam situasi tersebut. Untuk genrenya sendiri, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari dalam bahasa campur kode. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tutur di lembaga dan masyarakat dalam situasi formal maupun non-formal memiliki dampak, yaitu tidak dapat mengaplikasikan tuturan dengan baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ujaran dapat dikatakan peristiwa tutur jika ada pokok pembahasan yang sama, ada penutur dan lawan tutur, terjadi dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.